Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini biografi Syekh Bahaudin Naqsabandi. Syekh Bahaudin Al-Bukhari An-Naqsabandi mempunyai nama lengkap Muhammad Bahaudin Al-Uwaisi Al-Bukhari An-Naqsabandi atau singkatnya Bahaudin An-Naqsabandi, tahun 1318 sampai tahun 1389, adalah pendiri Tarikat Naqsabandi, yang merupakan salah satu tarikat yang cukup besar dan berpengaruh dalam gerakan tasawuf. Syekh Bahauddin dilahirkan pada tahun 1318 di desa Kasr-i Hindufan, yang kemudian bernama Kasri Arifan, di dekat Bukhara, yang juga merupakan tempat di mana ia wafat pada tahun 1389. Sebagian besar masa hidupnya dihabiskan di Bukhara, Uzbekistan serta daerah di dekatnya. Dikenal dengan nama Syah Naqsyaband, dan nama aslinya adalah Muhammad Bahaudin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari. Disebut dalam kitab At-Tariqah An-Naqsyabandiyah wa Alamuha, TNWA, 18-19, namanya dikenal dengan sebutan Syah Naqsyaband. Beliau belajar ilmu syariah kepada Khawaja Muhammad Baba As-Samasi, yang dimakamkan di desa Samas, dekat Bukhara. Pada umur 18 tahun, dia mengambil tarekat dari syekhnya, Syekh Baba Samasi dan belajar ketenangan, khusu, dan tadaru. Akan tetapi, silsilah sanad tarekatnya beliau menyambungkan kepada murid Baba Samasi, yang juga gurunya, yaitu Sayyid Amir Kullali. Sumber-sumber yang menyebut biografinya, menjelaskan bahwa Syah Naqsyaband memiliki 3 guru yang banyak berpengaruh kepada pembentukan karakter dan perkembangan spiritualnya. 3 orang itu, disebut oleh Jaudah Muhammad Abul Yazid Al-Mahdi dalam Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah yaitu, Khawaja Abdul Halik Gajatwani, Muhammad Baba As-Samasi, dan Sayyid Amir Kullali. Melalui Khawaja Abdul Qolik Al-Gusdawani, Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi disebut memperoleh tarbiyah Uwaisyiyah secara ruhani, bil madad ar-ruhil azam. Sementara dengan Baba Samasi, disebut, ketika Syekh Muhammad Bahaudin Naqsyabandi memperoleh tarbiyah Uwaisyiyah di dalam batin dari Khawaja Abdul Qolik Al-Gusdawani, beliau memperoleh tarbiyah ruhiyah pula di alam zahir dari Baba Samasi dan Sayyid Amir Kullali. Peran Syekh Baba Samasi, diantaranya disebut oleh Jaudah Ahmad Abul Yazid Al-Mahdi, BWM, 1998, berdasarkan kesaksian Syah Naqsyabandi sendiri, begini. Kakekku mengirimku, dan umurku kira-kira 18 tahun, ke Samas untuk berkhidmat kepada Al-Arif, Al-Kabir, Mursyid As-Syahir, Syekh Baba Samasi, dengan memohon doa kepadanya untukku. Tatkala aku memperoleh hasil, tidak sampai waktu gurub, kecuali aku telah mendapatkan barakahnya, diriku dalam keadaan tenang, khusyuk, dan tadaru. Kemudian aku berdiri pada waktu sahur, lalu berwudu dan ke masjid yang di dalamnya ada para sahabat, maka aku takbiratul ihram menunaikan sholat. Tatkala aku sujud, aku berdoa kepada Allah dan aku merendahkan diri dengan banyak, maka lewatlah melalui lisanku, pujian atas doaku, ya Tuhanku, kuatkan aku dalam membawa ahwal, untuk menanggung bala, dan minhahnya mahabah. Kemudian aku sholat fajar bersama Syekh Baba Samasi, Qodasala Sirohu. Tatkala aku sudah selesai sholat, kemudian Syekh Baba menemuiku dan mengingatkanku, setiap apa yang terjadi, padaku, dari jalan kasyaf, kemudian berkata kepadaku, hai anakku, sebaiknya engkau berdoa begini, ya Tuhanku, berilah hambamu yang lemah ini ridomu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ridho hambanya di dalam menanggung bala. Apabila kekasihnya diuji berdasarkan tuntunan hikmah, dia diberi kekuatan untuk membawa bala, dan memunculkan hikmah. Maka tidak patut seorang hamba untuk memilih memperoleh bala, karena sesungguhnya hal itu menghilangkan makam adab. Setelah wafatnya Syekh Baba Samasi, Muhammad Bahaudin Naqsyabandi diambil kakeknya untuk diajak pergi ke Samarkand, berziarah dan bertemu dengan para syalihin, para kutub untuk memperoleh barokah mereka. Setelah itu, beliau datang ke Bukhara dan dinikahkan, menekuni ibadah menjalankan syariat dan menekuni hakikat. Syah Naqsyaband kemudian juga bersahabat dan belajar kepada Sayyid Amir Kullali yang memiliki kemuliaan dalam mentarbiyah murid, yang juga murid dan menggantikan kedudukan Baba Samasi. Pada saat bersama Sayyid Amir Kullali ini, Syah Naqsyaband juga mengalami jazbah dan mendengar hatif. Dari jazbah ini kemudian dibangun dasar-dasar tarekat Naqsyabandi. Para murid Sayyid Amir Kullal Al-Bukhari berzikir dengan zikir ya, bila bersama-sama, dan bila sendiri dengan zikir hafi. Syah Naqsyabandi kemudian memilih zikir hafi, dan zikir hafi disebutnya sebagai aula wa aqwa. Setelah itu,
Zikir Naqsyabandi, dari Syah Naqsyabandi menggunakan metode zikir hafi, tentang jawaban Syahid Amir Kullali ketika ditanya salah satu muridnya, soal zikir hafi dari Syah Naqsyaband telah dikutip di bagian Syahid Amir Kullali, dan tidak diulang lagi di sini. Setelah datang kepada Syahid Amir Kullali, Syah Naqsyabandi berziarah kepada orang-orang solih dan belajar dari ahwal mereka. Dan, setelah berhaji 3 kali, Syah Naqsyaband berdiam di Merwa, kemudian Bukhara, dan kembali ke daerahnya di Kasrul Arifan dan mendidik para murid. Sejak masa Syah Naqsyabandi, tarekat yang dulu sering dinamai Taifuriyah atau Ishqiyah, kemudian dikenal sebagai tarekat para Hojagan Khwajagan, maka tarekat ini kemudian dinisbahkan kepadanya, menjadi Naqsyabandi. Syah Naqsyaband meninggalkan beberapa risalah dan kitab yang diberi judul, Al-Aurat Al-Bahaiyah, dan diberi syarah oleh para muridnya diberi judul Manbaul Asrar, Tanbihul Ghafilin, Sulukul Anwar, dan Hidayatus Salikin wa Tuhfatut Talibin. Syah Naqsyaband menambahkan 8 asas yang telah diletakkan oleh Khawaja Abdul Halik Al-Gusdawani di dalam bahasa Persia, dengan 3 asas lagi, yaitu, Wukuf i Zamani, Wukuf i Adadi, Wukuf i Kolbi. Sejak masa beliau ini, silsilah Khawajagan kemudian dikenal dengan Naqsyabandiyah.